Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari. Kembali kita bersekutu, berbakti kepada Tuhan, naikkan syukur dan terima kasih buat kebaikan dan penyertaan Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita sore hari ini. Kita naikkan pujian Sepasti Fajar. Saya undang bangkit berdiri. Refnya aja kita nyanyikan. Haleluya. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Tuhan selalu setia. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Sepasti hujan. Sepasti hujan turun memberkati. Sepasti hujan turun memberkati. Haleluya, pujian syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, Allah yang setia dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sore hari ini Tuhan, semua karena kasih setiamu, anugerahmu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang datang Tuhan, yang haus akan kebenaran firman-Mu, yang haus memuji besarkan nama-Mu Tuhan. Ini yang Kau memberkati ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Kami mohonkan Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami sore hari ini, melawat setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk kami boleh bersyukur, untuk kami boleh menaikkan terima kasih atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau saja yang menguasai hati pikiran kami. Kami boleh
memuji, membesarkan nama-Mu. Kau juga tolong jemaat-Mu yang mungkin dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap roh yang bukan daripadamu, yang berusaha mencuri berkat pada sore hari ini Tuhan. Kami bersatu hati, kami tolak, kami tengking di dalam nama Yesus. Biarlah saja menguasai hati pikiran kami, untuk kami boleh beribadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Kita naikkan pujian bahwa serta dengan Allah.
perlindungan, tanduk selamat dan perisai dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita lanjutkan pujian kita. Kita naikkan pujian Tuhan Gembalaku. Saya undang bangkit berdiri. Tuhan Gembalaku, Kau
Ku hidup
tidak ada yang lain Tuhan selain Engkau Yesus kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah Tuhan setiap pujian penyembahan kami pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ini yang boleh kami beri kepadamu Tuhan. Penyembahan kami, pusat perhatian kami hanya padamu saja ya Yesus. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Bentar ya Tuhan, kami siap Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap tanah hati kami Tuhan Yesus. Telinga kami ya Tuhan, pikiran kami ya Tuhan. Agar kami Tuhan boleh berfokus pada firman-Mu Tuhan. Agar firman-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan boleh menilik setiap hati kami Tuhan. Memperbaharui setiap karakter kami ya Tuhan. Terlebih Tuhan membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tanpa firman-Mu Tuhan kami tidak dapat melangkah Tuhan. Tanpa firman-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa ya Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu firman-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Memberkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati lidah bibirnya Tuhan. Setiap apa yang keluar dari mulut bibirnya Tuhan. Semua berasal daripada Tuhan. Semua berasal daripada isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap menyambut firman-Mu hanya dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat duduk. Cek. Belum dipencet. Ya, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk melayani. Bersyukur juga untuk rekan-rekan dari PDI yang masih mempercayakan saya memberitakan firman. Jadi khotbah kali ini saya mau kasih judul saat cerita tentang Allah tidak lagi cukup. Saya bingung ketika disuruh khotbah, jadi mungkin kayaknya minggu lalu ya, diminta sama Bung Semi Karini dan Kaniar gitu. Temanya apa gitu? Bebas. Wow, gitu kan. Bebas itu dari Kejadian sampai Wahyu bikin pusing. Dan saya bukan tipe orang yang suka pakai khotbah yang lama gitu. Jadi bingung gitu, bener-bener pusing banget. Terus kebetulan ketemu Kaniar juga hari Sabtu, nanya lagi, Kak, ada kondisi yang bisa dikasih gak sih kira-kira kondisi jemaat dan apa gitu? Kata Kaniar, gak ada, bebas. Wah, gitu. Jadi pergumulan sendiri lalu tiba sampai di judul ini. Saat cerita tentang Allah tidak lagi cukup. Saya mau ajak rekan-rekan untuk buka di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Mungkin kalau di depan bisa kelihatan, nanti saudara-saudara bisa lihat yang di depan aja. Ya, saya akan bacakan Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Ebiezer. Ya, demikianlah firman Tuhan saudara-saudara. Jadi tema kali ini itu berangkat dari satu hal yang saya alami sendiri. Berhubung karena ini juga berkaitan dengan ulang tahun Bung Semi ya, saya ingat-ingat gitu. Kapan pertama kali ketemu Bung Semi lah ya. Saya cuma sampai di memori kalau saya tuh dulu waktu kecil SD, karena saya SD di Siloam terus pindah ke Pancoran Mas 2. Sekarang udah jadi kafe ya, SD Pancoran Mas 2 itu.
di hari Senin, gitu. Saya ingat banget di hari Senin saya pulang tapi nggak ke rumah, saudara. Jadi nggak dijemput. Di hari Senin itu saya pergi ke Alam Permai, jalan kaki, main ke Alam Permai, nginep. Jadi Selasanya nanti sekolahnya dari Alam Permai gitu. Dan itu terus menerus sampai SMP. Setiap Senin. Kenapa setiap Senin? Karena waktu itu ekonomi keluarga saya juga masih keluarga bapak saya gitu masih kurang baik gitu ya. Jadi saya pingin baca majalah. Jadi saya punya 2 majalah yang suka saya baca. Pertama koran soccer, itu keluarnya setiap hari Sabtu. Lalu majalah Bobo. Nah, Bung Inyo tuh langganan majalah Bobo, saudara. Jadi hari Kamis majalahnya ada di dia nih. Biarin dia baca dulu gitu. Nanti Senin saya datang, saya yang baca gitu. Gantian. Nah, ketemu Bung Semi itu Bung Semi bukain pintu. Karena Bung Semi yang biasanya di rumah gitu. Saya nggak tahu apa yang dilihat sama Bung Semi karena ada bocah kecil gitu ya. Datang ke rumah gitu. Langsung masuk ke kamarnya Bung Inyo gitu. Dan langsung baca majalah Bobo itu. Ketemunya pas beliau lagi buka pintu. Pas lagi makan bareng-bareng. Jadi sisanya tuh nggak ketemu. Lalu pas mau bangun doa pagi. Jadi karena saya dan Bung Inyo adalah tipe yang begadang, ngobrol-ngobrol kita. Bung Inyo juga nyambung banget sama anak kecil saat itu gitu. Jadi ngobrol-ngobrol sampai malam, Bung Semi yang bangunin. Terus kalau ngelihat, saya udah tahu triknya nih. Kalau Bung Semi bangunin terus saya, gitu. Dia nggak lanjutin, jadi saya bisa tidur. Ya, nggak ikut doa pagi jadi di sana. Nah, terus sama mau nyalain komputer. Waktu itu kan masih kecil, jadi kalau mau nyalain komputer takut ya. Suka diomelin Bung Semi. Kalau mau nyalain tuh pakai sendal, Wan. Nanti ketrum. Oh ya Bung. Terus saya mikir, males pakai sendal. Jadi setiap nyalain saya akan panggil Bung Semi gitu. Bung gitu. Dan yang kedua di gereja, gitu ya. Waktu itu di Melati masih sering ketemu Bung Semi gitu. Tapi saya nggak pernah ngobrol sama Bung Semi. Jadi ketemu cuma hai Wan, hai Bung. Kita berdua sama-sama menghilang gitu kan. Tidak tahu di mana yang satu dan yang lainnya gitu kan. Yang penting kita sama-sama tahu. Ada manusia namanya Wawan, ada manusia namanya Bung Semi gitu. Dan berlangsung itu udah lama banget dari tahun 2000 sampai tahun 2019. Baru akhirnya saya ngobrol sama Bung Semi. 2019 dan itu pun ada salah satu pernikahan jemaat gitu ya. Penuh di dalam gereja. Saya nunggu di luar. Lalu Bung Semi keluar. Disitulah kami ngobrol. Sampai bubaran acara pemberkatan pernikahan itu, kami masih ngobrol bahkan sampai dipanggil-panggilin, ayo buruan jalan lagi. Kita masih ngobrol. Lalu 2019 ngobrol pertama kali dan tidak ngobrol lagi. Baru ngobrol lagi tahun 2025. Lama. Tapi saudara-saudara, saya selama tidak ngobrol, saya cuma dengar cerita Bung Semi dari orang lain. Bung Semi tuh kaku gitu kan, nggak bisa diajak ngobrol gitu. Kalau ngobrol, gitulah pokoknya lah, singkat gitu. Terus saya bingung gitu, loh. Akhirnya 2019 saya ngobrol, panjang kok gitu. Walaupun abis itu nggak ngobrol lagi gitu. Rupanya apa yang dibilang sama orang-orang gak semuanya tepat. Ketika saya mengalaminya rupanya asik. Next. Nah, dari mendengar ke mengalami langsung, saudara. Akhirnya saya ngalamin Bung Semi yang benar-benar Bung Semi gitu. Bukan kata orang. Kenapa saya bilang ya cerita tentang Allah tuh gak cukup. Kita banyak tahu tentang firman Tuhan lah. Ayat-ayat hafalan pasti saudara-saudara banyak hafal. Bahkan punya ayat-ayat pegangan gitu. Pertanyaannya, betulkah saudara-saudara mengalami Kristus? Mengalami Allah? Atau cuma ceritanya aja? Cerita Allah yang seperti apa gitu kan? Next. Ya.
Biasanya kita mengenal Tuhan dari cerita turun-temurun. Kenapa saya baca kitab Hakim-Hakim? Kalau saudara-saudara mau tahu, kitab Hakim-Hakim itu yang pasal ke-6 sampai yang ke-8 itu cerita tentang Gideon. Jadi hari ini khotbahnya kita akan eksposisi tokoh Gideon. Biasanya kalau Bung Semi eksposisi kitab kan tuh per minggu. Nah kali ini kita Gideon tapi bagian kecilnya. Jadi bisa nih kita belajar dari sosok Gideon itu seperti apa. Nah, jadi Gideon juga sama. Tahu tentang Tuhan tuh dari cerita turun-temurun. Kita juga tahu kok. Orang tua kita bilang kalau Tuhan Yesus itu baik. Pendeta senior juga bilang begitu. Gitu. Tapi kenapa masih ada kejahatan? Kenapa masih ada kehilangan? Kenapa masih ada kegagalan? Katanya Tuhan itu baik. Jadi bagaimana? Next slide. Ya, di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 13 saya akan bacakan. Jawab Gideon kepadanya, kepada Tuhan. Jadi Gideon lagi bercakap-cakap dengan Tuhan. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Jelas saudara-saudara. Gideon tahu. Dia bilang, mana? Tuhan yang menyertai kami mana? Kenapa semua ini terjadi? Gitu. Padahal kalau kita baca ayat satunya, saudara bisa nengok ayat satunya ya. Itu dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Karena kejahatan. Tapi ini menarik. Mana ya? Tuhan tuh di mana gitu? Di saat Israel lagi mengalami kekacauan. Gideon juga tahu ceritanya. Dia bilang, mana nih Tuhan yang nuntun dari tanah Mesir gitu. Dia tahu tuh cerita tentang 10 tulah. Kita juga tahu, pasti kita hafal dong. Nggak perlu dites kan, tulah ke-7 gitu kan. Haleluya. Ya, kita pasti hafal gitu. Terus di padang gurun ada tiang api, tiang awan. Terus ada pembantaian sama ular gitu kan. Lalu yang ngelihat ular tembaga sembuh. Laut merah terbelah. Jalan di tengah-tengah laut yang kering gitu kan. Luar biasa. Tuhan rupanya bekerja luar biasa dalam sejarah. Dan Gideon tahu itu. Kita tahu lebih banyak dari Gideon. Gideon tuh berarti kehidupannya sebelum Hakim-Hakim. Kita bahkan udah sampai tahu cerita tentang Kristus gitu ya. Ya bukankah ini juga cerita kita sebenarnya? Kita tahu Allah baik gitu kan tadi, Allah setia, Allah sanggup, Allah mengasihi kita. Ya. Tapi kenapa ini yang paling mungkin dalam ya sebenarnya? Kenapa Allah seakan-akan diam dengan semuanya? Kok membiarkan kita ngerasain kesedihan sih? Katanya Tuhan itu baik. Katanya Tuhan itu mengasihi kita. Kok kita hidup sendirian ya? Mungkin ini juga bagian dari cerita kita. Kenapa ya kita bisa mengalami semua ini gitu? Kegagalan ini, keributan, kerusuhan ini. Kenapa ya? Rupanya ya cerita tentang Allah mungkin tidak cukup. Gideon juga sama sebenarnya. Mengalami apa yang luar biasa. Tapi kalau kita tadi baca di ayat 11, di ayat 11, di ayat yang ke-13, itu dikatakan, ya tadi, Tuhan kan udah menyertai gitu ya. Udah betul-betul menolong gitu. Tapi di ayat 12, saudara, ketika Tuhan samperin Gideon, itu kata-kata yang dipakai Tuhan tuh unik. Tuhan tuh bilang, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Wih, luar biasa saudara. Jadi saudara bisa lihat di Alkitabnya, di ayat yang ke-12, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Betulkah Gideon gagah berani? Enggak. Di ayat 11-nya, jelas-jelas dia lagi ngumpet-ngumpet, ngambil gandum di tempat pemerasan
anggur gitu. Dia sembunyi. Jadi nggak ngumpulinnya ngumpet-ngumpet. Tapi Tuhan datang dengan satu perkataan yang sangat aneh. Berbeda dengan realitanya. Realitanya dia lagi ngumpet-ngumpet, ketakutan dibantai sama orang Midian. Tapi Tuhan bilang, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi respon di ayat 13 itu menunjukkan kalau bercanda kah? Lihat ini semua. Saya ketakutan. Tapi kenapa Tuhan bisa bilang saya berani? Tapi di ayat berikutnya menarik, saudara. Tuhan juga datang kepada dia dengan firman berkatakan, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Dengan kekuatanmu ini. Terus kekuatannya yang mana? Di ayat 15 dikatakan, ini Gideon responnya seperti ini, saudara. Ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah kaum paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun orang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Bayangkan, udah paling kecil, paling muda. Kuatnya di mana? Perkataan Tuhan seakan-akan tidak masuk akal. Karena realitanya, Gideon lihat sendiri. Dia takut, jelas. Dia juga mengalami realitanya dia paling kecil. Sukunya gak terlihat, saudara, bahkan. Menyedihkan gitu. Saking parahnya keadaan ini. Tapi bukannya juga itu hal yang terjadi sama kita, saudara. Kita sering mungkin kayak yakin Tuhan saya mampu melakukannya. Emang bener Tuhan saya bisa menjalaninya gitu. Realita kadang menutup jalan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kalau Gideon, saudara, ketika ragu dia minta tanda. Ini menarik. Ketika ragu dia minta tanda. Next. Ya. Ketika ragu Gideon minta tanda. Tanda yang pertama, jadi dia ngasih persembahan. Setelah berbincang-bincang dia kasih persembahan. Lalu persembahannya dimakan api gitu. Ada api dari batu. Lalu Gideon ketakutan. Dia bilang, aduh, jangan sampai dia yang mati gitu. Lalu dia juga minta tanda yang kedua gitu kan. Kalau memang Tuhan betul-betul menyerahkan Midian ke tangannya, boleh gak sih dia ada guntingan bulu domba gitu, dia taruh di tengah-tengah, nanti bulunya yang basah tapi sekitarnya kering. Terus udah tuh, terus dia bilang kayak, sekarang dibalik Tuhan, ntar yang tanahnya basah, bulu dombanya yang kering. Tuhan lakukan, saudara-saudara. Tuhan lakukan itu semua. Next. Karena ini, kejujuran di hadapan Tuhan. Gideon tuh jujur, saudara. Dia mengakui ketidakmampuannya. Itu kunci penyertaan Tuhan. Pertanyaannya, kapan terakhir kali kita jujur sama Tuhan? Mungkin pertanyaannya terkesan gampang ya, saudara-saudara ya. Kapan terakhir kita jujur sama Tuhan gitu. Tapi yakinkah saudara-saudara datang ke gereja ini dengan kejujuran hidup itu? Saya sering melihat kepalsuan di dalam gereja. Bahkan kepalsuan dan kebohongan yang dirancangkan agar semua orang merasakan kebohongan yang sama dan menghidupi kebohongan yang sama. Saya pakai kata kita diracuni oleh kebohongan itu. Sebagai contoh, saya minta maaf kalau misalnya ini menyinggung orang lain atau ada yang tersinggung dengan hal ini. Bisa jadi gitu kan, kita dipaksa berbohong tuh sama WL.
Ada WL nih, mimpin puji-pujian. Ayo saudara-saudara, kita datang ke rumah Tuhan tuh harus sukacita dong. Gak boleh gak sukacita gitu. Harus bersukacita. Datang ke rumah Tuhan tuh harus. Sejak kapan ada standar ini? Datang ke rumah Tuhan, memuji Tuhan, harus dengan sukacita. Siapa yang kasih standar? Tapi kita menikmatinya kan. Oke, kita bersukacita. Padahal kita lagi dalam keadaan kehilangan, kegagalan. Terus kenapa kalau kita datang dengan rasa benci ke dalam gereja? Dengan rasa kecewa ke dalam gereja? Kenapa? Salahkah? Apakah kita tidak boleh datang kepada Tuhan dengan apa adanya kita? Siapa yang memulai hal ini gitu? Akhirnya orang-orang datang ke gereja harus pura-pura bahagia. Bernyanyi untuk Tuhan, hari ini kurasa bahagia, dengan senyum yang palsu. Emang kenapa saudara kalau nyanyi hari ini kurasa bahagia, terus menangis kenapa? Siapa yang larang? Karena kita ditipu di dalam gereja. Gila ya. Pelayan Tuhan bisa begitu. Memaksa kita, membohongi diri kita sendiri untuk bertemu dengan yang katanya Kristus. Kenapa saya bilang yang katanya Kristus? Karena Kristus menanti kita datang dengan apa adanya kita. Bukan dengan kepura-puraan. Kalau masih dipaksa buat pura-pura, coba tanya Tuhannya yang mana. Bukannya harusnya kita datang kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan gitu. Kalau kita dalam keadaan benci gitu, kesal gitu, bukannya harusnya ada pemulihan di sana gitu. Bukannya di letak-letak seperti itu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan gitu ya. Ada Tuhan yang selalu menggandeng tangan kita gitu. Ada Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita. Bukan Tuhan yang memaksakan kita untuk selalu bahagia. Kira-kira dari mana kebohongan ini muncul? Dan sejak kapan? Apa jangan-jangan kebohongan ini dimulai dari sekolah minggu? Anak-anak harus terus merasakan bahagia, nyanyi harus penuh sukacita, lalu beranjak dewasa, mulai remaja, mulai ke pemuda, menghilang dari gereja. Dan statementnya pasti sama. Gereja penuh dengan manusia yang palsu. Wow. Saya nggak tahu yang memulai siapa, gitu kan? Mengejar kebahagiaan palsu justru membuat kita kehilangan kebahagiaan sejati yang Tuhan sediakan. Menyenangkan sedih bersama dengan Kristus. Serius. Sangat menyenangkan. Orang yang selalu mengejar kebahagiaan justru akan kehilangan kebahagiaan sejati. Karena pengalaman paling bermakna dalam hidup itu justru mengandung rasa sakit, saudara. Mencintai kehilangan, mencintai perjuangan, mencintai sesuatu yang membenci kita gitu. Itu semua mengandung rasa sakit. Tapi kalau kita menghilangkan rasa sakit, kita kehilangan arti dan makna hidup. Kita gak belajar bergantung benar-benar kepada Tuhan. Kita cuma buat sesuatu yang menyerupai Tuhan gitu, yang seakan-akan semuanya akan baik-baik saja. Enggak, sebenarnya ada yang gak baik-baik saja sampai akhir. Itu realitanya. Murid-murid, 12 murid, kalau saudara-saudara pengen tahu kematiannya gimana? Tragis. Para pejuang iman. Ibrani pasal yang 11 ayat 1, iman adalah dasar dari, pasti pada hafal kan? Tapi kita lupa. Di perikop di akhirnya, kita gak mau baca tuh ayat-ayat terakhir sebelum perikopnya ditutup. Dikatakan bahwa semua pahlawan iman ini, kebanyakan dari mereka gak mendapatkan apa yang dijanjikan kok. Yang mereka imani enggak. Musa gak menginjak tanah Kanaan. Gimana tuh? Dan kalau saudara baca cerita ke bawah-bawahnya, saudara jadi sadar, oh iya, pahlawan-pahlawan ini beriman karena kepada Kristus, bukan kepada cita-cita dan harapan mereka. Kalau kita kecewa, mungkin harapan kita tuh
melewati apa yang Kristus harapkan dalam hidup kita. Kita men-set Tuhan yang baru dalam hidup kita. Saat ini pun sebenarnya Allah melihat kita gitu dan bekerja di dalam hidup kita dengan cara yang selalu kita tidak pahami. Saudara-saudara, pasti banyak dari saudara-saudara yang suka banget makan ikan tongkol. Itu enak. Dibuat pedes enak. Sotoy aja saya buat pedes enak gitu ya. Dibuat pedes enak gitu. Orang kalau makan lahap. Asik banget makan ikan tongkol. Saya bukan bilang kalau nanti ada ikan tongkol ya. Jangan berharap itu. Tapi saudara-saudara, kalau saya yang makan, itu jadi racun buat saya. Jadi kuping saya itu berdarah gitu ya, ngocor gitu kan. Sangat menyeramkan pokoknya. Terus muncul luka-luka di sekitar kuping. Benar-benar darahnya tuh ngalir gitu ya. Waktu saya di sekolah Alkitab, waktu itu boysnya bilang kayak, udah makan aja. Kalau disertai Tuhan, Tuhan akan sembuhkan kok. Sadis saudara. Saya makan tuh tongkol kan. Set, malamnya rumah sakit UGD. Jadi gimana tuh? Tuhan mencintai saya rupanya dengan tidak memberi saya makan tongkol. Lalu apakah saya harus marah? Ya nggak apa-apa kan. Ada Pizza Hut. Nggak harus tongkol kok. Ya kalau saudara-saudara mungkin tidak bisa menikmati sesuatu, pasti ada nikmat lain yang Tuhan sediakan. Bukan berarti kita harus membenci itu. Siapa tahu dari tidak sukanya ikan tongkol, tidak suka. Saya suka tapi tidak bisa makan. Dengan tidak bisa makan ikan tongkol, saya justru melihat penyertaan Tuhan. Dipaksa makan, kuping berdarah, untungnya saya tidak kenapa-napa sebenarnya. Padahal kata dokter, aduh ini mah sebenarnya alerginya udah parah banget. Saya harus nginep, gitu kan, di rumah sakit. Ya udahlah. Tapi saya melihat kebaikan Tuhan. Jadi dari mungkin kekurangan yang kita milikin, kita bisa lihat bahwa Tuhan betul-betul bekerja. Gak usah maksa, harus bisa semuanya. Kekurangan kita, kegagalan dan semuanya itu adalah cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya jauh lebih dalam. Next. Allah menghancurkan konsep kita tentang Dia. Kalau Gideon tadi jelas ya, dia udah tahu ceritanya, Tuhan begini, Tuhan begitu gitu kan. Sampai dia tanya di manakah Tuhan gitu kan. Tapi uniknya Tuhan gak kasih jawaban. Tuhan cuma suruh pergi gitu. Masalahnya kita sering membuat gambaran tentang Allah dalam diri kita gitu. Allah tuh harusnya kalau kita mau ngelakuin sesuatu, kita harusnya udah punya ini dong. Kalau arah pingin kayak begini, harusnya kita punya ini dong. Kita ngerasa kita bisa mengotak-kotakan Allah. Lalu kita melihat bahwa Allah itu hanya bisa bekerja di bagian ini loh. Kalau yang ini gak bisa kayaknya gitu. Itu sering terjadi saudara. Sebenarnya dalam hal seperti itu, kalau kita mau jujur, kita sebenarnya hanya membuat satu patung lainnya. Patung yang mungkin menggantikan Allah dalam diri kita. Kalau Gideon adalah ekspektasinya tentang Tuhan. Jangan-jangan kita juga begitu. Kita buat patung itu ekspektasi Tuhan tuh harusnya begini loh. Tapi sebenarnya Tuhan pengen bilang, enggak. Kamu kira saya yang menyelamatkan bangsa Israel lewat orang lain? Saya maunya kamu gitu, yang paling kecil, yang mungkin penakut, yang mungkin ngerasa dirinya tidak bisa apa-apa. Justru dari Gideon lah Tuhan ingin melakukan pekerjaan yang besar. Gideon salah satu hakim yang luar biasa. Dia berhasil saudara-saudara. Tapi inilah yang terjadi. Kita selalu membuat Allah lain, bahkan Allah lainnya itu pakai ayat Alkitab. Kok bisa? Bisa. Ini saya kasih contoh. Biasanya cerita ini tidak disetujui oleh siapapun, saya nggak peduli. Ini cerita tentang banyaknya hamba Tuhan yang pakai ayat Alkitab dengan sembarangan. Buat siapapun hamba Tuhan yang tersinggung, saya juga hamba Tuhan dan saya tidak peduli.
direkam jadi nggak apa-apa bilang kayak gitu ya. Jadi kalau kita nggak boleh kritik hamba Tuhan, yang kritik hamba Tuhan juga gitu ya. Jadi nggak bisa ngeles gitu. Hamba Tuhan suka bilang kayak gini, kita nggak boleh ya mengusik orang yang diurapi dan dilantik oleh Tuhan. Itu paling sering kita dengar. Mau dimanapun pasti ingat ya, nggak boleh yang namanya mengusik hidup hamba Tuhan, karena dia diurapi oleh Tuhan. Sadis, ini ya. Tapi ada satu hamba Tuhan, dia bercerita dengan pedenya di atas mimbar. Dia bilang seperti ini saya benar-benar rekam dan saya tulis. Jadi hamba Tuhannya bilang gini, dia menempati rumah seseorang selama bertahun-tahun, tidak bayar sama sekali. Suatu saat, karena COVID, orangnya pengen jual rumahnya. Dia minta hamba Tuhan tersebut untuk mengosongkan tempat itu. Dicerita dia bilang, dia marah sekali saudara. Dia marah, dia kesel, tapi dia ya udah berserah aja sama Tuhan. Dia lalu mengingat ayat ini, dia bilang, ada ayat yang berbunyi, jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Gitu. Saya itu orang yang diurapi Tuhan. Secara tidak langsung, gitu. Mungkin hamba Tuhannya pergi, hamba Tuhannya benar-benar pergi dari rumah itu, tapi secara langsung dia sadar kalau nanti Tuhan yang akan balas. Itu jahat sebenarnya. Kalau kita ngerasa kita jujur dan berbuat baik, tapi kita mengharapkan kematian orang lain, bukankah itu kepalsuan juga ya? Itu pura-pura baik loh. Dia meninggalkan, tapi dalam imannya dia selalu mengimani kalau yang mengusik hamba Tuhan pasti celaka. Yang mengusik hamba Tuhan pasti celaka. Dan ternyata sedihnya 2 bulan yang lalu orang yang punya rumah meninggal karena kecelakaan. Jadi hamba Tuhannya cerita kemana-mana, itu karena mengusik hamba Tuhan. Tuhan Yesus. Menurut saudara-saudara, apakah hamba Tuhan itu betul-betul menghidupi firman Tuhan? Dia pakai ayat? Apakah kita bisa bahagia di dalam kedukaan orang lain? Apakah itu yang diajarkan Kristus? Kalau ternyata jemaat menjadi palsu, mungkin karena ada ancaman dari hamba Tuhannya. Nggak mau dengar, nggak mau hidup baik. Akhirnya semua orang datang ke gereja dengan kepalsuannya masing-masing. Mungkin kita juga kayak gitu, saudara, terlihat baik, tapi kita menginginkan kehancuran orang lain dalam hidup kita. Ya udah nggak apa-apa lah, kita berbuat baik aja. Kalau dia berbuat jahat, ya udah nanti Tuhan yang balas. Wait, jahat banget. Kenapa harus begitu? Kenapa harus pengen pembalasan? Padahal saudara-saudara, kalau kita mencontoh apa yang Alkitab katakan, di tengah keperdosaan manusia, Kristus aja memberikan nyawanya, saudara. Tidak mengambil nyawa manusia. Kalau saya jadi Tuhan, untungnya saya bukan Tuhan. Manusia mustahil aja buat yang baru, gampang. Nyebelin. Saya tahu saya nyebelinnya kayak gimana gitu kan. Saya nggak mau ketemu diri saya yang lain gitu. Ada kembaran saya kayak tobat deh gitu. Menyebalkan saya gitu. Jadi kayak, apalagi Tuhan yang ketemu saya setiap hari gitu kan, bocah bener-bener dah gitu. Mungkin langkah baiknya mengganti manusia gitu. Tapi tidak, Tuhan memberikan nyawanya untuk kita bisa hidup. Lalu kenapa manusia begitu jahat? Menggunakan ayat Alkitab, memakai kata Tuhan untuk menghancurkan orang lain. Karena saudara, ya seperti yang saya pernah bilang, gak ada satupun hal di dunia ini yang mampu mengurangi atau menambah kasih Kristus. Gak ada. Jadi kasih Kristus itu udah full. Saudara mau pelayanannya ribuan kayak, setiap hari pelayanan kayak, kasih Kristus itu udah full. Gak bisa ditambah, gak bisa dikurang. Gak tahu kalau ada orang yang punya konsep kasih Kristus itu bisa berkurang gimana caranya gitu ya. Karena Kristus sudah mati. Atau bisa bertambah, menambahkan, berarti Allah gak pernah full mengasihi kita gitu. Makanya biar Allah makin mengasihi kita. Wah, itu kebohongan-kebohongan yang mungkin sering kita dengar gitu. Next.
Ya, kita rupanya hanya bisa mengenal Allah gitu, melalui Allah sendiri. Kita nggak bisa proyeksiin Allah tuh dalam pikiran kita. Oh, kayaknya tuh Tuhan harusnya begini. Ini kata Kalbar. Jadi Allah itu ya harus bisa kita kenal melalui Allah sendiri. Yosua mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan. Kok Yosua? Gideon mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan karena bertemu langsung dengan Tuhan, bercakap-cakap langsung dengan Tuhan. Tuhan yang selama ini dia tahu ceritanya itu berbeda dengan apa yang dia alami. Akhirnya dia menyadari bahwa banyaknya perjalanan gitu membuat dia mengalami begitu banyak tentang Tuhan. Saudara-saudara, banyak informasi tentang Tuhan. Kita bisa lihat podcast, bisa lihat buku, khotbah tersedia di mana-mana gitu. Kita tidak kekurangan informasi tentang Tuhan. Mungkin ada yang benar, ada yang salah, tapi kita nggak pernah kekurangan. Kita tahu gitu kan tentang Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita betul-betul mengenal Tuhan? Tahu dan kenal itu beda. Kayak tadi saya sama Bung Semi gitu. Tahu ada Bung Semi gitu. Kenal? Enggak. Ngobrolnya baru 2019, lalu baru ngobrol lagi 2025. Tapi inilah yang menarik. Tuhan nggak mau kita kenal Tuhan itu hanya dari cerita. Tapi Tuhan mau dari cerita berjalan menuju ke perjumpaan. Gideon keluar, semua pertanyaannya tuh nggak dijawab. Dia bertanya banyak banget, tapi Tuhan suruh pergi aja gitu, kerjakan aja gitu. Barangkali itulah yang paling kita butuhkan hari ini, bukan hidup yang bebas dari pertanyaan, melainkan hati yang semakin mengenal Tuhan. Pertanyaan akan selalu ada, saudara. Kita bahkan bisa keliling seluruh dunia untuk mencari jawaban atas semua pertanyaan kita, saudara. Tapi kalau mau tanya tentang hidup, kita mau tanya kepada siapa? Harus kepada Tuhan. Tapi Tuhan kadang bukan memberikan jawaban, tapi suruh pergi dan lakukanlah apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Gideon tuh keluar dari pengirikan, ya, dari tempat yang dia takut ngumpet-ngumpet, gitu kan? Dia nggak ngerti semua jalannya Tuhan, gitu kan? Tapi dia coba jujur dengan keraguan. Dia jujur, saudara, ini unik. Dia jujur karena dia ragu. Dia jujur karena dia, Tuhan, saya mah jujur aja nih, takut gitu ya, ragu. Boleh nggak kalau saya minta tanda? Boleh nggak kalau saya tahu ini betul nggak Tuhan yang bantu kita? Mungkin doa yang penuh keraguan bukanlah pola yang harus kita ikutin. Nggak harus kita ikutin ya, saudara. Meski demikian, tapi doa-doa yang jujur seperti itu justru menyingkapkan siapa Tuhan di dalam diri kita. Ini kalau saudara lagi berdoa takut, nggak apa-apa. Lagi marah, lagi benci sama orang, berdoa, nggak apa-apa. Bilang aja, Tuhan lagi benci banget sama ini nih. Nggak tahu, pengen banget dia mati. Tapi datang pada Tuhan apa adanya aja. Kenapa? Siapa tahu justru dengan perjumpaan dengan Tuhan, kita dipulihkan dengan caranya Tuhan. Kalau tanya, gimana caranya? Wah, saya nggak tahu. Beda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang menikmati puji-pujian. Kalau nyanyi tuh bisa sampai mengalami Tuhan banget. Ada yang suka berdoa. Saya suka membaca, saudara. Saya sangat suka membaca, beda dengan yang lainnya. Gitu. Saya nggak suka berpuasa. Kalau ada orang yang berpuasa terus ngalamin Tuhan, saya suka bercandain gitu. Puasa gaya-gayaan tuh. Kalau nggak puasa juga Tuhan juga datang gitu kan. Kita juga baik-baik aja. Coba, saya nggak puasa. Saya suka bercanda, tapi bercanda ya. Puasa boleh, puasa boleh dan sangat dianjurkan. Tapi saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan tuh lewat teks dan konteks. Ada orang-orang yang lewat lagu dan puji-pujian. Karena saya orangnya teks dan konteks, saya suka bercandain gitu ya. Jadi kalau saudara-saudara ngelihat saya, beberapa lagu saya nggak nyanyi. Ada lagu-lagu yang saya tidak nyanyikan kalau di gereja. Jadi kalau saudara-saudara lihat saya diam aja, itu lagu saya nggak mau nyanyi, gitu kan? Contoh lagu yang tidak saya nyanyikan,
lebih dari pemenang. Itu tidak alkitabiah teksnya, gitu kan. Lalu doa Yabes. Saya bukan ngajak saudara-saudara untuk tidak bernyanyi itu ya. Ini saya sharing. Saya nggak bernyanyi itu. Dengan kejujuran kalau saya posisinya adalah saya orang yang menikmati teks dan konteks di dalam Alkitab. Doa Yabes tidak sesuai konteks dan tidak sesuai teks gitu. Lebih dari pemenang, teks ayat ini disatuin padahal nggak nyambung semuanya. Coba saudara lihat liriknya, nggak nyambung sebenarnya kalau saudara jabarin ya, nggak nyambung, saya nggak nyanyiin jadinya gitu. Tapi apakah kalau kita berbeda kita harus nggak bisa hidup bersama? Ya nggak apa-apa. Saya nggak nyanyi jangan diomelin gitu. Saya punya kehidupan yang bertemu dengan Tuhan lewat teks dan konteks. Kalau saudara-saudara dengan lagu dan pujian, saya juga nggak bakal ngomel-ngomel kok. Ih, nyanyi lagu itu aneh gitu. Nggak mungkin. Bisa sih, tapi bercanda gitu. Tapi itulah perjumpaan kita dengan Tuhan dengan cara-cara yang luar biasa gitu. Jangan kita kalau saya begini kamu juga harus begitu. Kita sering seperti itu saudara, menyamakan cerita Tuhan dan pengalaman dengan Tuhan itu harus sama semuanya. Next. Jadi yang paling penting sebenarnya ini saudara, sebagai ayat yang menutup kita, Mazmur 119 ayat 105 mungkin jadi ayat hafalan kita semua ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mungkin buat beberapa orang, oh ya udah gitu kan, kita harus baca firman dan yang lainnya untuk menerangi jalan kita. Saudara, ini saya kasih tips untuk baca Alkitab biar seru. Jadi kita harus mulai mempertanyakan kenapa ayatnya bunyinya kayak begini. Jadi biar seru kayak begini saudara. Ini saya kasih tahu kenapa membaca Alkitab jadi menyenangkan buat saya. Ketika baca ayat ini saya berpikirnya begini, kenapa pelita ya? Kenapa Tuhan gak bilang matahari? Kenapa Tuhan gak bilang lampu sorot? Kenapa mesti pelita kecil? Aneh kan? Matahari menerangi semuanya, terang buat jalan kita, kenapa? Dari pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya saya masuk ke dalam satu perenungan lewat konteks dan teks. Ternyata meskipun pelita itu kecil saudara, setidaknya itu untuk bisa melihat jalan kita 3-4 langkah ke depan. Jadi kalau kita berjalan di tengah-tengah dunia ini, kalau kita berjalan bersama dengan firman Tuhan, mungkin kita gak bisa lihat ke depan itu seluruhnya dunia ini seperti apa. Tapi setidaknya kita tahu 3-4 langkah ke depan ada penyertaan Tuhan yang terus menerangi jalan kita. Kita gak tahu masa depan 10 tahun lagi, mungkin 24 jam lagi kita gak tahu terjadi apa. Tapi kalau kita punya firman Tuhan, kita sadar saudara, pelita itu akan menolong kita melihat bahwa mau 24 jam ke depan apapun yang terjadi, saya tahu Tuhan akan menyertai kok. Apapun yang terjadi Tuhan berjalan dengan saya kok. Bukannya itu yang lebih penting ya. Makanya saya pas merenungkan kayak, iya ya, gila itu pelita itu walaupun kita tidak melihat lalu kita jalan tiba-tiba ada jurang, tapi kita bisa berbelok. Karena kita tahu di depan adalah kematian, tapi firman Tuhan menunjukkan bahwa kita harus berbalik dari jalan itu ke jalan yang lain. Next. Kenapa saudara? Ini peringatan dari kisah yang akhir gitu ya. Ada satu hal yang luar biasa yang terjadi dalam kisah Gideon, yaitu ada puluhan ribu pasukan ya, terus diseleksi sama Tuhan, jadinya tinggal 300. Kalau saudara-saudara ingat ada cerita yang harus minumnya bungkuk sama minumnya pakai tangan gitu ya. Nah, ada banyak tafsiran, terserah mau nafsir apa, masalahnya di ayat di Alkitab nggak ada tafsirannya. Tapi kita bisa lihat bahwa satu pasukan yang besar Allah cut menjadi 300 untuk menunjukkan pekerjaan Allah yang besar. Bahkan 300 orang ini nggak benar-benar berperang. Kalau saudara baca tuh di pasal 7, mereka cuma bawa buyung terus dipecahin dar. Allah yang berperang, mereka saling berperang tuh orang Midian. Baru udah tinggal sisa dikit-dikit, 300 orangnya turun, rata orang Midian. Lalu akhirnya orang Israel terbebas. Luar biasa ya kisah itu. Jadi bukan masalah soal minumnya, saya nggak tahu sebenarnya lebih tepatnya minumnya antara yang masuk ke dalam air kepalanya atau yang ngambil kayak begitu, entah apapun tafsirannya. Tapi yang perlu kita lihat bahwa dengan jumlah yang sangat sedikit
Allah itu bekerja, saudara. Gak peduli seberapa besarnya Israel, karena bagi Allah, kalau nanti saudara baca di pasal yang 7, ada tulisannya jelas banget. Kalau pasukannya besar, jangan-jangan mereka nanti sombong, ngerasa kalau diri mereka yang mampu menguasai bangsa Midian. Tapi dari 300 orang, Allah bekerja dengan sangat luar biasa. Tapi peringatan terakhirnya bukan sampai di situ aja, saudara. Kejujuran mungkin membawa Gideon pada perjumpaan yang nyata dengan Tuhan. Iman sejati tidak butuh penjelasan lengkap, melainkan perjumpaan pribadi dengan Allah. Namun standar manusia membawa kepada kejatuhan. Sayang banget, di pasal ke-8, di akhir hidupnya, Gideon gagal. Setelah berperang dengan banyak hal, dia mengumpulkan emas, lalu dia buat efod. Jadi kalau saudara mau tahu efod itu, kalau di perjanjian baru itu dipakai ya, di perjanjian lama dipakai sama imam besar, emas, jubah, ada batu permatanya gitu. Itu dipakai oleh imam besar. Itu dibuat sama Gideon. Rupanya itu jadi jerat bagi Gideon dan sisi rumahnya. Karena apa? Bangsa Israel jadi menyembah efod itu. Di zaman itu, membuat tugu kemenangan, tanda kemenangan, itu hal yang biasa. Jadi standar, udah pernah menang. Apa tandanya? Patung. Apa tandanya? Mesbah. Apa tandanya? Selalu ada tanda, saudara, dengan kemenangan. Tapi rupanya tanda itu, yang saat itu menjadi standar, rupanya membawa Gideon dan seisi rumahnya jatuh. Membawa bangsa Israel menyembah berhala. Sedih ya? Jujur aja saudara, gak perlu jujur ikutin standar dunia. Gak usah. Jujur bener-bener sejujur-jujurnya kita. Kita gak kekurangan semua cerita tentang Allah. Gak kurang, Alkitab sudah bener-bener lengkap. Saya gak bilang kita gak butuh cerita tentang Allah ya. Karena saya percaya banget sekolah Scriptura gitu, bahwa Alkitab ini cukup. Tapi mungkin kita kurang pengalaman dengan Tuhan. Karena selama ini kita dipaksa untuk ngalamin sesuatu berdasarkan standar orang lain. Bisa jadi justru standar itu membawa kita dan menjadi jerat bagi kita, bahkan bagi seisi rumah kita. Jangan ya, jujur aja apa adanya di hadapan Tuhan. Next. Ya, ketika iman tidak lagi membutuhkan penjelasan, tetapi perjumpaan dengan Allah. Ini yang harus kita lakukan hari ini. Beranilah jujur pada Tuhan, bukan pura-pura kuat. Gak apa-apa kalau gak kuat, datang apa adanya, biarkan Tuhan menyatakan dirinya secara pribadi kepada kita. Gak apa-apa saudara, gak kuat, datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada saya juga gak kuat. Kita gak kuatnya bareng-bareng gitu. Kita datang kepada Tuhan untuk menikmati Tuhan betul-betul pribadinya yang sangat luar biasa gitu. Minta pemusik untuk maju ke depan. Ya. Harusnya kita melihat bahwa kenapa ya orang-orang di luar, orang-orang dalam gereja itu penuh dengan tipuan, saudara. Saya kasih tahu rahasianya. Saya bersyukur saya mengenal Tuhan dengan sangat baik lewat satu kampus gitu ya. Saya diajarkan untuk terus jujur di hadapan Tuhan. Akhirnya orang-orang yang saya temuin, mereka mau jujur juga di hadapan saya. Saya kadang sedih, saudara. Saya ngeliat mereka baik-baik banget di gereja. Tapi di luar gereja, mereka tuh ngalamin hidup yang jauh lebih struggle. Mereka pura-pura baik. Di luar gereja, mereka merokok, minum minuman keras gitu kan ya. Kenapa ya? Mereka lebih nyaman cerita ke teman-temannya yang membawa mereka membawa mereka ke dalam pergaulan yang tidak baik. Orang-orang di gereja kemana ya? Kalau mereka bisa datang ke gereja dan cerita apa adanya, bukannya itu jauh lebih baik ya?
Tapi mari firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk kita bisa hidup lebih baik lagi. Mari kita berdiri, kita nyanyikan pujian indahnya kasih Tuhan.
rupanya berjalan bersama kami dan melihatkan kepada kami betapa indahnya kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Mungkin kami ragu ya Tuhan hari ini. Mungkin kami kesal, mungkin kami benci kepada orang lain, atau mungkin kami baik-baik saja ya Tuhan. Tapi biarlah langkah hidup kami, setiap langkahnya boleh melihat kasih Allah dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Ajar kami untuk terus datang apa adanya, sehingga Tuhan mampu mengubahkan hidup kami, memperkenalkan dirinya jauh lebih dalam kepada kami, sehingga ketika kami melalui hidup kami ya Tuhan, menjalani hidup kami terus melihat Allah yang terus memegang tangan kami di tengah situasi apapun hidup kami. Dan pada akhirnya kami terus melihat kasih Allah seperti pelangi yang datang ketika hujan berhenti ya Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan diri kami kepadamu. Kiranya Tuhan yang boleh terus bekerja dalam diri kami, sehingga ketika orang berjumpa dengan kami, mereka juga mengenal dan mengalami Kristus dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh terus memberkati dan menolong kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih firman yang begitu indah yang mengingatkan kita bahwa firman itu adalah pelita bagi hidup kita. Biar dalam setiap langkah kejujuran kita itu selalu ada cahaya gitu ya, setiap langkah hidup kita. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Stanley untuk firman Tuhannya, biar boleh terus memberkati kita semua. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan nyanyikan lagu Bawa Serta Dengan Allah. Beserta dengan Allah, kita percaya perkara apapun yang ada di hidup kita pasti Tuhan melakukan dengan caranya untuk memulihkan setiap perkara-perkara yang kita hadapi. Puji Tuhan, pengumuman sepanjang minggu ini minggu kemarin maafkan kami tidak ada Zoom karena Bung Semi kalau kata orang Jawa mau menyambut 50 tahun sumang sepanjang minggu kemarin. Jadinya sepanjang minggu kemarin Bung Semi itu dari hari Minggu pulang ibadah itu gak enak badan. Puji Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan kalau hari ini boleh sehat. Saya tahu itu semua penyertaan Tuhan yang luar biasa hingga genap 50 tahun. Minggu depan kita akan kembali adakan Zoom online hari Selasa dan hari Jumat.
Kita percaya kalau tidak bisa ikut online, boleh lihat offline-nya melalui YouTube kami, YouTube Persekutuan Doa Injil. Itu sangat memberkati buat kita semua. Dan ibadah seperti biasa di tempat ini jam 5 sore. Kita akan tutup ibadah kita, nanti saya minta Ibu Pendeta Yeni yang akan berdoa, Bapak Pendeta Bakri yang akan tutup dalam doa. Kita berdoa buat yang berulang tahun ya Pak Dea, yang berulang tahun banyak sepanjang minggu ini. Di tanggal 14 ada anaknya Ibu Ati, Bapak Gregi. Walaupun tidak beribadah di tempat ini, tapi dia sangat mendukung awal-awal kami merintis di tempat ini. Kita berdoa buat Bapak Gregi. Kita berdoa juga tanggal 15 ada 3 orang. Ada Kak Lydia yang ada duduk, yang tadi bawa persembahan. Terus Ibu Lia ada di tengah-tengah kita juga. Kita 12 ya? Oh 13. Kita berdoa juga buat Bapak Wahyu di saat tanggal 15 juga suaminya Ibu Murni. Dan tanggal 18 hari Sabtu kemarin Bapak Semi. Kita berdoa buat yang berulang tahun dengan bertambahnya usia, biar diberikan panjang umur, kesehatan, terus Tuhan pakai lebih heran lagi. Ya, kita akan tutup ibadah kita saat sore malam hari ini. Saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Oleh Kemurahan Tuhan. Ku ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Saya ingat Bapak Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan. Kembali kami bersyukur, terima kasih. Kalau Tuhan sudah menolong ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami semua boleh merasakan damai sejahtera, sukacita Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Terlebih ketika kami duduk merendahkan diri mendengar firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar boleh Engkau materaikan di dalam lubuk hati kami, dan kami boleh melakukan segala kehendak-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati hidupnya, berkati pelayanannya, terus pakai hamba-Mu
menjadi alat yang heran di tangan Tuhan yang ajaib, penuhi dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah dimanapun hamba-Mu ada dan berada melayani pekerjaan-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, juga memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam melayani pekerjaan-Mu, baik tim musik, WL, singer, apapun yang sudah mengambil bagian. Tuhan memberkati jerih payah mereka dan nyatakan kemuliaan-Mu pakai tangan-tangan mereka menjadi alat di tangan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, memberkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir di ruangan ini. Berkati kami semua Tuhan di dalam kehidupannya, baik setiap keluarga, rumah tangga, kesehatan semakin diberkati oleh Tuhan. Usaha, mata pencarian, pekerjaan, pelayanan diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau menyatukan hati kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang beberapa hari, bahkan hari ini Tuhan sudah boleh tambahkan usianya. Bagi hamba-Mu gembala di tempat ini, Bung Semi, juga saudara kami Bapak Wahyu, juga anak kekasih kami Gregi, juga Ibu Lia dan saudara Lydia yang hari sejak kemarin hingga saat ini Tuhan sudah boleh tambahkan usianya. Biarlah Tuhan senantiasa juga menambahkan hikmat, akal budi, pengurapan yang baru. Pakai mereka Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang memuji memuliakan nama-Mu sepanjang perjalanan hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka dalam usaha pekerjaannya, pelayanannya, apapun yang dilakukan dan dikerjakannya. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sebagai ungkapan rasa syukur atas ditambahkannya usia bagi keluarga besar PDI. Sebentar kami akan mengadakan ramah tamah. Biarlah tangan-tangan yang sudah mengulurkan Engkau berkati, kembalikan berlipat-lipat ganda atas segala pengorbanannya. Biar Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, sebagaimana Tuhan telah menyertai ketika kami boleh tiba di tempat ini dengan selamat dan tidak berkekurangan sesuatu apapun. Demikian juga kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati perjalanan kami, sehingga kami juga boleh tiba di rumah masing-masing dengan segala selamat. Dalam nama Tuhan kami puji, kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Mari angkat hati kita, arahkan kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus kiranya tetap tinggal menyertai kami dari saat ini hingga terus kekal selamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya kita katakan amin. Oke, Bapak Ibu boleh duduk dulu sebentar. Kita mau sedikit celebrate untuk Bapak Gembala kita.
Oke, Bung Semi boleh maju ke depan. Bung Semi beserta keluarga. Ayo, Jesse beserta. Kita mau sama-sama nyanyi dulu ya. Koko boleh? Nyanyi ya. Sekali lagi, lebih cepat ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, to you. Oke, tiup lilinnya ya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang. Hore. Mungkin ada mau sepatah dua patah kata dari Jepta. Pesan-pesannya untuk Bapak mungkin ada? Nggak ada, nggak berkesan. Oke. Udah kita foto bersama ya, kita foto bersama dulu ya. Duduk aja, semuanya duduk ya. Ya udah, balik berarti belum. Oh, foto dulu. Foto dulu ya. Keluarga foto dulu katanya. Ya nggak ada tulisannya. Koko, ayo Koko. Ya, sini ya. Ayo. Ayo, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke. Sekarang kita foto bersama. Bung Semi madep ke sana seperti biasa. Balik. Ya, semuanya berdiri ya, berdiri biar kelihatan. Ada yang mau paling depan? Boleh maju. Ayo paling depan. Kita ambil posisi ya. Ayo. Cepetan. Cia. Ayo. Kiranya Yang ulang tahun maju ke depan. Kau memberkati aku. Yuk. Ayo maju. Dan memperluas. Ayo foto. Nggak kelihatan di pojok, nggak kelihatan. Maju. Maju dulu, ayo biar cepat. Maju. Dan kiranya Ayo. tanganmu menyertai aku dan melindungi. Berdiri ya, nggak berdiri ntar ini deh. Pokoknya nggak boleh makan kue. Daripada Ya, hitung. Sini. malapetaka. Kelihatan ya. Kesakitan Satu. tidak menimpa aku. Terima kasih. Kiranya Bagus, udah bagus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku daripada malapetaka, sehingga